Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, kita akan mulai video tutorial belajar web dengan Laravel 6. Nanti video tutorial ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa materi. Di materi yang pertama, kita akan melakukan persiapan, yaitu dengan menginstal tools untuk belajar web. Jadi apa saja sih yang perlu kita siapin? Nah, kita akan install di materi ini. Yang pertama, kita membutuhkan web browser. Ya, di sini saya menggunakan Google Chrome. Silakan teman-teman download. Kemudian ada XAMPP, lalu ada Composer, kemudian ada editor Visual Studio Code atau biasanya disingkat dengan VS Code. Visual Studio Code ini berbeda dengan Visual Studio. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah belajar C# menggunakan Visual Studio, itu silakan menginstal Visual Studio Code. Jadi beda ya, jadi jangan menggunakan Visual Studio. Oke, untuk link downloadnya nanti ada di deskripsi video ini. Silakan di-download dulu. Setelah di-download, contohnya di saya ini ada 3 file. Yang kita install pertama kali itu adalah XAMPP. Ya. Kita install XAMPP. Ini silakan diklik yes. Kemudian kita tunggu dulu. Oke. Klik OK saja. Oke. Untuk instalasi kita tinggal next saja. Ini juga sama. Kita next saja. Kemudian ini juga sama, kita next saja. Ini checklistnya dihilangkan saja. Lanjut dengan next. Kemudian kita next lagi. Maka proses instalasi XAMPP nya akan dimulai. Prosesnya ini cukup lama. Untuk XAMPP ini sendiri, XAMPP merupakan paket instalasi ya, dimana di dalam XAMPP itu sebenarnya sudah ada Apache server. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, XAMPP. Jadi X itu maksudnya X window, A itu Apache, M itu MariaDB atau MySQL, P nya kalau saya tidak salah PHP, P berikutnya Perl. Jadi XAMPP ini dia mempaketkan aplikasi yang ada ini jadi satu supaya kita gampang dalam proses instalasinya ya. Kalau untuk Linux, pengguna Linux itu ada yang namanya LAMPP ya, LAMPP. Nanti silakan di-download di link yang ada di video ini ya. Disesuaikan saja dengan masing-masing sistem operasi yang digunakan. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai proses instalasinya. Selanjutnya, jika muncul seperti ini di allow access saja. Kemudian harusnya instalasinya sudah selesai, langsung di finish. Kemudian pilih save. Maka akan muncul XAMPP control panel ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita mau uji coba, kita jalankan dulu yang Apache nya. Pastikan nanti dia ada warna hijaunya. Kemudian ada muncul port 80 sama 443. Kemudian kita jalankan juga yang MySQL. Yang MySQL ini juga sama, di allow access saja. Sama, nanti dia akan berwarna hijau menunjukkan dia aktif. Kemudian portnya 3306. Oke, kalau sudah boleh di quit. Berikutnya kita melakukan instalasi Composer ya. Composer ini nanti ajalah kita jelasin ya, kita install dulu. Ini pilih saja install for all user. Kemudian pilih yes. Kemudian kita pilih yang developer mode. Klik next. Biarkan saja di C. Next. Nah, ini dia nanti nanya di mana XAMPP atau PHP-nya kita install. Ini di saya kebetulan dia otomatis.
Bagi yang tidak muncul otomatis, nanti silakan di browse, kemudian arahkan di tempat kita install XAMPP tadi. Ya, di C biasanya di XAMPP, kemudian ada di PHP, kemudian ada file namanya php.exe. Open, next. Ini langsung saja di next, install. Oke, kalau Composer harusnya tidak lama installnya. Oke, ini udah selesai. Kemudian klik finish. Oke, sampai di sini harusnya proses instalasi komposernya sudah selesai. Untuk melihat apakah komposernya sudah benar atau belum, maka kita bisa buka komen. Kita bisa buka komen prompt atau singkat aja pakai cmd, enter, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita ketik di sini komposer. Jika munculnya banyak seperti di sini ada run dan sebagainya, available comment dan sebagainya, ini berarti proses instalasi komposernya sudah benar. Ya, sudah benar. Tapi kalau misalnya comment not found atau apa, itu berarti belum selesai komposernya, berarti belum terinstall dengan baik. Oke, sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti di proses instalasi VS Code-nya. Untuk memastikan apakah XAMPP yang kita install tadi sudah benar dan komposernya juga nanti kita cek lagi, kita bisa melakukan pengecekan menggunakan command line tadi. Jadi kita tinggal buka, ketik cmd, kemudian tinggal enter. Yang pertama kita akan mengecek apakah XAMPP, dalam kasus ini kita mau ngecek PHP-nya sudah benar terinstall atau tidak. Kita ketikkan php -v, enter, harusnya muncul versi dari PHP-nya. Oke, saya besarkan dulu. Oke, silakan dicek menggunakan perintah php -v, kemudian di enter, harusnya muncul PHP 73 atau 72 sesuai dengan versi yang teman-teman install sebelumnya. Kemudian ini berarti udah benar, PHP-nya sudah terinstall dengan baik. Selanjutnya perintahnya tadi composer, kemudian kita enter saja langsung, harusnya muncul banyak komen. Ini menunjukkan bahwa composer kita sudah terinstall dengan baik. Ya, sampai tahapan ini kita sudah menginstal XAMPP dan sudah menginstal composer. Selanjutnya kita akan menginstal Visual Studio Code. Ya, Visual Studio Code ini kan ukurannya kisaran 57 MB ya, jadi beda sekali dengan Visual Studio. Jadi saya ulangi lagi, Visual Studio Code itu beda dengan Visual Studio. Kalau Visual Studio kan ukurannya besar. Oke, ini tinggal diklik saja seperti biasa, klik 2 kali. Kemudian pilih I accept, next. Kemudian ini boleh di checklist, ini juga boleh di checklist ya. Oke, klik next, kemudian lanjut dengan install. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita silahkan tunggu dulu. Oh, di developer saya sudah ada VS Code-nya. Oh ya, diinstal lagi. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Ini harusnya prosesnya sebentar ya. Harusnya prosesnya tidak terlalu lama. Oke. Kemudian launch, kita klik finish. Maka akan terbuka aplikasi namanya Visual Studio Code. Ini ya. Oke, sekarang kita boleh close. Di welcome-nya juga kita boleh close. Oke, ini adalah aplikasi Visual Studio Code yang akan kita gunakan, yang akan menemani kita ngoding lah nanti. Pokoknya di web itu kita bukanya Visual Studio Code. Nah, itu.